Selamat datang di Deep Dive kita. Kita kali ini bakal bahas soal pergeseran besar ya di kebijakan fiskal Indonesia. Ada Menteri Keuangan baru Purbaya Yudisadewa mulai September 2025. Betul. Dan ini bukan sekedar ganti orang loh. Bukan ya? Kayaknya beda banget ya pendekatannya sama era sebelumnya. Beda banget. Sumber kita dari laporan para pakar nunjukin ini filosofinya udah lain. Kalau dulu kan Bu Sri Mulyani lebih konservatif ya, hati-hati. Nah, yang ini gimana? Katanya lebih agresif ya? Bisa dibilang gitu. Ada yang nyebut gaya koboi malah. Intinya, dia mau ngegas pertumbuhan pakai stimulus fiskal gede-gedean. Istilahnya reflasi. Tujuannya apa tuh ngegas gitu? Diagnosisnya, ekonomi kita ini dianggap lagi kering atau tercekik, butuh oksigen cepat. Jadi pendekatannya bukan reformasi pelan-pelan. Tapi langsung shock terapi gitu. Semacam itu. Front loading stimulus, gayur dana besar di depan. Nah, misi kita di sini kan mau bongkar nih. Apa sih logikanya? Apa untungnya? Tapi juga apa risikonya buat Anda semua? Oke, mari kita bedah deh. Oksigennya itu lewat mana aja? Ada 2 pilar utama katanya ya? Iya, betul. Yang pertama, dan ini yang paling disorot, Program Makan Bergizi Gratis, MBG. MBG. Ini kan program unggulan ya? Banget, tapi ini bukan cuma bansos loh. Dirancang jadi mesin stimulus utama. Anggarannya itu, wah fantastis. Usulannya aja 210,4 triliun buat 2026. Gede banget. Total kebutuhannya katanya bisa lebih lagi ya? Bisa sampai 335 triliun dari pajak katanya. Idenya sih bagus ya, buat gerakin ekonomi dari bawah, UMKM, petani lokal dilibatkan. Tapi sebentar. Saya baca di laporan, sampai September 2025, itu serapannya masih kecil banget ya. Kayak belasan triliun aja. Nah, itu dia. Baru 19,3 triliun. Ini nunjukin tantangan eksekusinya gede banget. Rencana ambisius, tapi realisasi awal masih jauh. Oke, itu pilar pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ini suntikan likuiditas 200 triliun. Gimana tuh mekanismenya? Jadi, mindahin dana pemerintah yang ada di BI, Bank Sentral kita, ke 6 bank negara. Bank Himbara itu loh. Oh, ke bank BUMN ya? Tujuannya, biar bank-bank ini, kebanjiran duit. Jadi harapannya mereka lebih gampang dan murah nyalurin kredit ke sektor real. Ada catatan penting tapi. Apa tuh? Dana ini haram hukumnya dipakai buat spekulasi atau beli dolar AS. Harus ke sektor real. Menarik. Tapi langkah ini kan nggak biasa ya, yang suntikan likuiditas ini. Ada kritik nggak sih? Saya dengar ada yang bilang ini kayak... Bakar uang atau koplak komik. Iya, ada. Nah, itu dia. Apa sih argumen utamanya? Kritiknya bilang ini nggak nyentuh akar masalah kenapa bunga kredit mahal. Terus ada juga kekhawatiran moral hazard. Moral hazard. Maksudnya? Bank jadi kurang hati-hati gitu loh. Karena merasa aman ada dana banyak dari pemerintah. Terus bisa bikin tegang juga antara Kemenkeu sama BI. Kan beda tujuan tuh. Fiskal ekspansif, moneter jaga stabilitas. Oke, masuk akal. Terus, soal inflasi gimana? Kan kalau uang banyak beredar, biasanya harga-harga ikut naik ya? Nah, ini menarik. Pak Purbaya, menurut sumber kita, kayaknya cukup pede. Dia anggap output gap kita masih besar. Maksudnya, kapasitas produksi belum kepakai semua? Betul. Jadi ekonomi masih bisa nyerap tambahan permintaan tanpa bikin inflasi langsung meledak. Proyeksinya di kisaran 2,21%. Rendah kan? Relatif rendah sih. Ada cara ngendaliinnya? Mitigasinya lewat penguatan pasokan dari dalam negeri. Terutama buat MBG tadi, biar nggak banyak impor. Cuma, tetap ada risiko lain. Apa lagi tuh? Ya imported inflation. Inflasi karena barang impor mahal. Ini bisa kejadian kalau rupiah terus melemah gara-gara pasar khawatir soal fiskal kita. Wah, nyambung ke rupiah ya. Ngomong-ngomong soal fiskal, ini kan kebijakannya ekspansif banget. Tapi kok ada target defisit APBN 0% di 2027-2028? Gimana ceritanya? Nah, ini juga yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Di satu sisi jor-joran, di sisi lain target defisit 0. Katanya sih mau dicapai lewat reformasi kepatuhan pajak. Ada sistem baru, correct tax system, bukan naikin tarif pajak. Ambisius banget ya. Lembaga rating internasional gimana lihatnya? Ya, mereka waspada. S&P Global misalnya, udah kasih catatan soal risiko fiskal dari target pertumbuhan yang tinggi sama pendanaan MBIG yang masif itu. Jadi, berhasil nggaknya reformasi pajak ini krusial banget.
Jadi gimana nih, pasar nyikapin gaya koboi ini? Kayaknya responsnya campur aduk ya. Banget. Terbelah, pasar saham, IHSG itu sempat turun tapi terus malah optimis. Sempat nyentuh hampir 8.200 kan Oktober 2025. Kok bisa? Ya, ekspektasi pertumbuhan ekonomi tinggi. Pak Purbaya malah sempat bilang IHSG bisa to the moon. Pede banget ya. Tapi pasar lain gimana? Rupiah tadi katanya melemah. Nah, justru itu, pasar uang reaksinya beda. Rupiah keok, melemah 5,38% setahun terakhir sampai 16.500-an per dolar Oktober 2025. Malah April lalu sempat rekor terlemah kan. Kenapa rupiah bisa gitu? Yaitu tadi, investor asing khawatir soal keberlanjutan fiskal kita sampai ada peringatan, wah rupiah bisa tembus 20.000 loh. Ngeri gida ya. Terus pasar obligasi, surat utang pemerintah. Nah, ini yang paling kelihatan cemas. Pasar SBN, yield atau imbal hasil SBN 10 tahun itu naik jadi 6,27%. Artinya apa tuh yield naik? Artinya investor minta bunga lebih tinggi buat mau pegang SBN kita. Minta premi risiko lebih gede. Mereka lebih skeptis soal jangka panjang fiskal kita dibanding pemain saham. Oke. Jadi kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kayaknya kebijakan Menku Purbaya ini pertaruhan besar ya. Pertaruhan tingkat tinggi memang. Kasih oksigen, stimulus jumbo lewat MBG sama likuiditas 200 triliun itu buat ekonomi yang dianggap lagi lesu. Potensinya jelas, pertumbuhan bisa kencang. Tapi resikonya juga nggak main-main ya. Iya, resikonya nyata. Satu, eksekusi programnya, terutama MBG tadi. Bisa jalan nggak di lapangan? Kedua, inflasi. Ketiga, tekanan ke rupiah. Keempat, nah ini jangka panjang. Kesehatan APBN kita gimana? Jadi kunci suksesnya apa dong? Kuncinya ada beberapa. Pertama, eksekusi MBG harus efisien, beneran nyampe ke sasaran dan gerakin ekonomi lokal. Kedua, Bank Himbara bisa nggak nyalurin 200T itu jadi kredit produktif, bukan cuma diparkir atau malah ke tempat yang salah. Terus? Ketiga, koordinasi Kemenkeu sama BI harus solid banget. Jangan sampai tabrakan kebijakan. Keempat, yang tadi itu, reformasi penerimaan negara lewat pajak harus beneran jalan dan kredibel. Itu semua PR besar. Oke, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa Anda pikirkan juga. Kebijakan ini kan sangat bergantung ya sama kapasitas produksi dalam negeri kita. Buat MBG, buat manufaktur. Betul, fokusnya ke domestik. Nah, pertanyaannya, gimana kalau tiba-tiba ada guncangan dari luar? Misalnya, krisis rantai pasok global lagi, atau harga komoditas dunia anjlok. Padahal mesin domestik kita belum siap-siap banget nerima ambisi sebesar ini. Seberapa tahan banting sih rencana agresif ini terhadap kejutan eksternal? Itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan. Seberapa kuat fondasi domestik kita menahan guncangan luar saat kita lagi ngebut banget di dalam?